Kisah Nabi Yunus marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nabi Yunus alaihissalam adalah orang yang soleh, namun beliau sempat masuk dalam jerat iblis. Nabi Yunus marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah membatalkan janjinya untuk menghukum kaum Yunus. Demi Allah, aku tidak akan pernah kembali kepada mereka sebagai pendusta. Aku memperingatkan mereka dengan hukuman pada hari tertentu, lalu hukuman itu malah dibatalkan. Ujar Nabi Yunus marah, dia pun pergi dari kota. Al-Tabari dalam bukunya berjudul Tariq al-Rusul wa al-Muluk menyebutkan bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan Allah mengutus Yunus kepada orang-orang di kotanya, tetapi mereka menolak seruannya dan mengabaikannya. Ketika mereka bertindak demikian, Allah berfirman kepadanya, Aku akan mendatangkan hukuman kepada mereka pada hari ini dan itu. Jadi tinggalkanlah mereka kemudian. Yunus memberitahu umatnya bahwa hukuman ilahi telah disiapkan untuk mereka. Mereka berkata, amati dia. Jika dia meninggalkan kalian, maka demi Allah, ancamannya akan menjadi kenyataan. Pada malam penghukuman, orang-orang pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Yunus. Mereka meninggalkan kota untuk mencari tempat terbuka dan memisahkan hewan-hewan dari anak-anaknya. Kemudian mereka berseru kepada Allah untuk meminta pertolongan. Mereka memohon kepadanya untuk membatalkan keputusannya dan dia mengabulkan permintaan pembatalan itu. Yunus menunggu-nunggu berita tentang kota dan penduduknya. Seorang pejalan kaki memberitahu dia apa yang telah dilakukan orang-orang di kota itu. Apa yang dilakukan orang-orang di kota itu? Tanya Yunus. Pejalan kaki itu menjawab, inilah yang mereka lakukan. Segera setelah Nabi mereka meninggalkan mereka, mereka mengerti bahwa dia mengatakan kebenaran ketika dia memperingatkan mereka dengan hukuman. Jadi mereka meninggalkan kota mereka ke suatu tempat terbuka dan memisahkan semua ibu dari anak-anak mereka dan berseru kepada Allah memohon pertolongan. Mereka bertobat, pertobatan mereka diterima dan hukuman dibatalkan. Mendengar hal ini, Yunus berkata dengan marah, demi Allah, aku tidak akan pernah kembali kepada mereka sebagai pendusta. Aku memperingatkan mereka dengan hukuman pada hari tertentu, lalu hukuman itu malah dibatalkan. Dia pergi marah kepada Allah dan jatuh ke dalam jerat iblis. Penyembah berhala. Ibnu Katsir dalam Qasas al-Anbiya menuturkan penduduk kota Niniwe adalah penyembah berhala yang menjalani kehidupan yang tidak tahu malu. Nabi Yunus alaihissalam diutus untuk mengajari mereka menyembah Allah. Orang-orang ini tidak menyukai campur tangannya dalam cara beribadah, jadi mereka mendebatnya. Kami dan nenek moyang kami telah menyembah Tuhan-Tuhan ini selama bertahun-tahun dan tidak ada bahaya yang menimpa kami. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan mereka tentang kebodohan penyembahan berhala dan kebaikan hukum Allah. Mereka mengabaikannya. Dia memperingatkan mereka bahwa jika mereka terus melakukan kebodohan mereka, hukuman Allah akan segera datang. Alih-alih takut kepada Allah, mereka memberitahu Yunus bahwa mereka tidak takut dengan ancamannya. Biarkan itu terjadi,
Kata mereka kepadanya, "Yunus berkecil hati. Jika demikian, aku akan membiarkan kalian menderita." Setelah berkata demikian, dia meninggalkan Niniwe, khawatir bahwa amarah Allah akan segera datang. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka dia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Dia baru saja meninggalkan kota ketika langit mulai berubah warnanya dan tampak seperti terbakar. Orang-orang dipenuhi ketakutan dengan pemandangan ini. Mereka mengingat kehancuran kaum Ad, Samud, dan Nuh. Apakah nasib mereka sama? Perlahan-lahan keimanan memasuki hati mereka. Mereka semua berkumpul di gunung dan mulai memohon belas kasihan dan pengampunannya. Gunung-gunung menggema dengan tangisan mereka. Ini adalah kejadian yang begitu monumental, diisi dengan pertobatan yang tulus. Allah menghapus murkanya dan memberkahi mereka sekali lagi. Ketika badai yang mengancam terangkat, mereka berdoa agar Yunus kembali sehingga dia bisa membimbing mereka. Sementara itu, Yunus sudah naik perahu kecil ditemani beberapa penumpang lain. Perahu itu berlayar sepanjang hari di perairan yang tenang dengan angin kencang meniup layar. Saat malam tiba, laut tiba-tiba berubah. Badai yang mengerikan berhembus seolah-olah akan membelah perahu menjadi serpihan. Gelombangnya menggila. Mereka naik setinggi gunung lalu terjun ke bawah bagaikan lembah, menghantam perahu dan menyapu dek. Di belakang perahu seekor paus besar membelah air dan membuka mulutnya. Sebuah perintah telah diturunkan Allah yang Maha Kuasa kepada salah satu paus terbesar di lautan untuk naik ke permukaan. Dia mematuhinya. Paus itu dengan cepat naik ke permukaan laut dan mengikuti perahu seperti yang diperintahkan. Nahkoda pun mengambil kebijakan untuk mengurangi muatan demi menjaga kestabilan kapal. Alhasil, dia melakukan undian kepada seluruh penumpang. Barang siapa namanya keluar akan dilempar ke tengah laut. Undian dilakukan. Nama Nabi Yunus keluar. Kemudian undian diulangi kedua kali. Lagi-lagi keluar nama sang nabi. Hingga undian ketiga, nama Nabi Yunus terus keluar. Undian dilakukan hingga 3 kali karena banyak penumpang yang tidak ingin Yunus dibuang ke laut. Karena hasilnya tidak berubah, ditetapkanlah Yunus sebagai penumpang yang harus dibuang ke laut. Sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 139.